Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, kaum muslimin wa muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sebuah kalimat yang menjadi pembahasan yang hangat ketika menjelang bulan suci Ramadan. Dan eksistensi pembahasan ini selalu meningkat, yakni terkait niat ketika kita hendak berpuasa. Bagaimana memberikan harokat niat puasa, apakah dibaca Ramadana, apakah dibaca Ramadoni. Jangan sampai gara-gara si Dona sama si Doni kita jadi berantem semuanya. Oleh karena itu kita akan bahas satu persatu kalimat ini, dan mudah-mudahan selesai menonton video ini kita sama-sama saling mentoleransi, saling memahami, tidak saling menyalahkan. Oke, baik teman-teman semuanya. Di samping saya ini sudah ada kalimat yang saya tulis. Namun demikian, untuk membaca kalimat ini, kemarin saya sudah menjelaskan ada bekal, poin utama. Setidaknya ada 4 bekal, 4 kunci utama. Kita harus kuasai, yakni mengetahui kedudukan kalimat, mengetahui i'rab kalimat, mengetahui tanda i'rab kalimat. Kita langsung berikan harakatnya dan kita langsung bahas satu persatu. Kita berikan harokat nawaitu. Kenapa kita baca nawaitu? Karena nawaitu ini nawa kalimat fi'il madi. Fi'il madi yang sudah kemasukan domir mutaharik marfu. Seperti apa domir mutaharik marfu? Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi, saya sudah buatkan videonya ya. Kemudian tu-nya ini domir mutaharik marfu, dia itu menunjuk kepada mutakalim wahdah. Ini nggak usah kita pusing dengan mutakalim wahdah, karena bahasa ulama mutakalim wahdah yang artinya gitu, artinya adalah saya. Berarti nawaitu artinya adalah saya berniat, saya berniat. Shauma ghadin, shauma ghadin. Kenapa kita baca shauma ghadin? Karena shauma ini menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih seperti apa? Saya sudah buatkan di video saya sebelumnya itu maf'ul bih. Kemudian maf'ul bih itu tandanya otomatis kalau maf'ul bih berarti dinasabkan, karena dia masuk kalimat yang mansub, dinasabkan. Alamat nasabnya adalah fathah yang zahir ini, shauma. Shauma mudhof, ghadinnya menjadi mudhof ilaih. Dikarenakan ia mudhof ilaih, mahal jar atau khofad juga. Alamat khofadnya pakai kasroh, sebab kalimatnya isim mufrad. Kemudian an adai, an huruf jar, adai jadi majrur. Kalau huruf jar otomatis dia itu mabni, mabninya mabni sukun. Jadi mabni itu macam-macam, ada yang menggunakan fathah, ya ada yang menggunakan sukun, ada yang menggunakan kasroh. Kalau an ini menggunakan sukun. Karena dia mabni, otomatis kita tidak perlu mengidentifikasi i'rabnya, apakah itu rofa, nasab, khofad, jazm. Ada i jadi majrur. Ya, karena dia majrur, otomatis harus dibaca khofad. Tanda khofadnya adalah kasroh. Kasroh. Kenapa? Karena dia kalimat isim mufrad. Ada i majrur. Kemudian farudi. Fardi ini dia jadi mudhof ilaih, mudhofnya ada i. Fardi menjadi mudhof ilaih. Sama seperti kalimat ghadin ya. Kemudian syahri, syahri sama mudhof ilaih juga, yakni alamat khofadnya menggunakan kasroh. Fardi syahri jadi mudhof ilaih. Nah, yang jadi persoalan adalah pada kata Ramadana hadhihi sanata. Apakah bacanya Ramadana hadhihi sanata atau Ramadoni hadhihi sanati? Jadi teman-teman, dua-duanya bisa dibaca. Boleh kita baca Ramadana, boleh kita baca Ramadoni. Nah, yang jadi persoalan adalah pada kata hadhihinya. Kalau kita membaca Ramadana, maka kedepannya harus dibaca hadhihi sanata. Nah, kalau kita baca Ramadana, maka kedepannya harus dibaca hadhihi sanata. Kenapa?
Karena memang Ramadhana, baik dibaca Ramadan atau Ramadhani, dia kedudukannya akan menjadi mudhof ilaih. Selamanya dia akan menjadi mudhof ilaih. Jadi dari kata ada fardi syahri Ramadhani atau Ramadhana, ini kalimat yang terbentuk dari susunan mudhof ilaih. Seperti itu ya. Jadi kalau kita baca Ramadhana, dia akan menjadi mudhof ilaih. Sedangkan kalau kita baca Ramadhani pun, dia akan menjadi mudhof ilaih. Oke. Yang satu dulu, poin satu, Ramadhana hadhihi sanata. Nah, kalau kita baca Ramadhana, maka otomatis lapad hadhihi sanata ini harus dibaca fathah sanata. Hadhihi isim isyarah, kata tunjuk. Kemudian as-sanata ini adalah musyar ilaih atau ke sejumlahnya jumlah hadhihi sanata ini. Hadhihi sanata ini menjadi dzaraf. Dzaraf zaman yang menunjuk kepada waktu. Seperti itu ya. Kenapa mesti dibaca Ramadhana kemudian setelahnya jadi dzaraf? Karena Ramadan jadi mudhof ilaih. Dikarenakan mudhof ilaih mal khofat, tanda khofatnya menggunakan fathah. Kenapa menggunakan fathah? Karena dia kalimatnya isim ghair munsharif. Lalu cara yang kedua, yakni kita baca Ramadhani hadhihi sanati. Kalau kita baca Ramadhani hadhihi sanati, ya otomatis kedudukannya hadhihi sanati ini bukan dzaraf, akan tetapi menjadi mudhof ilaih lagi. Mudhof ilaih dari mana? Mudhof ilaih dari Ramadhani. Ya, artinya sama. Artinya tahun ini seperti itu. Hanya i'rabnya saja yang berbeda. Jadi sekali lagi kalau kita baca Ramadhana, maka hadhihi sanata. Kalau kita baca Ramadhani, kita bacanya hadhihi sanati. Yang keliru adalah ketika baca Ramadhana hadhihi sanati. Nah, ini akan menjadi keliru. Jadi apa kedudukannya gitu. Sedangkan isim ghair munsharif ketika dia diidopatkan, otomatis kalau pembacaan yang kedua ini Ramadhana menjadi mudhof gitu ya. Sedangkan isim ghair munsharif jika diidopatkan, maka batal ghair munsharifnya. Harus tetap di-i'rab dengan i'rabnya isim mufrad, yaitu menggunakan kasroh seperti itu. Sedangkan fardhon ini bisa menjadi maf'ul mutlak atau bisa dijadikan maf'ul atau hal ya, bisa dijadikan hal, bisa juga dijadikan maf'ul mutlak. Kemudian lillahi ta'ala, lillahi ini jar majrur, ta'ala fi'il madi. Fi'il madi. Jadi kesimpulannya kalau kita artikan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana hadhihi sanata fardhan lillahi ta'ala, atau baca yang kedua nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Seperti itu, yang artinya sama. Saya berniat puasa esok daripada melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan di tahun ini, fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.